Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugrahani dengan NIM 06013128025 dari kelas Indralaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan media pembelajaran canggih ekonomi, yaitu Google Classroom. Dengan dosen pengampu Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Video ini dibuat sebagai upaya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi. Langsung saja ke pembahasannya. Let's check it out. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih itu Google Classroom. Google Classroom atau yang sering disebut dengan Google Class dapat didefinisikan sebagai media pembelajaran online canggih yang didesain dengan sedemikian rupa di mana guru dan murid dapat terhubung secara online dari manapun dan kapanpun, di mana Google Classroom ini menjadi jembatan bagi para guru dalam membuat tugas, membagikan tugas, bahkan menilai tugas dari siswa tanpa harus bertemu secara tatap muka. Setelah memahami apa itu Google Classroom, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan dari Google Classroom ini sendiri. Langsung saja kita ke kelebihan dari Google Classroom ini sendiri. Terdapat 5 kelebihan dari Google Classroom yang saya rangkum. Yang pertama yaitu mudah digunakan dan mobile friendly. Artinya di sini penggunaan dari Google Classroom dapat diakses secara fleksibel kapan saja dan di mana saja, bahkan bisa melalui Google maupun aplikasi. Yang kedua yaitu file yang dibagikan aman dan tersimpan ke dalam Google Drive. Artinya di sini seluruh file yang diupload di dalam Google Classroom dapat tersimpan di dalam Google Drive dan kita dapat melihatnya kapan saja karena ini tersimpan secara digital. Yang ketiga yaitu mudah dalam memanajemen tugas, di mana dalam fitur Google Classroom terdapat fitur waktu bagi guru dalam memberikan tugas maupun siswa dalam mengingat terkait tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat yaitu tampilan bebas iklan. Dalam mengakses Google Classroom ini, tampilannya itu sendiri bebas dari iklan, di mana kita langsung tertuju dengan Google Classroom ini sendiri. Dan yang terakhir yaitu interaktif dan juga gratis. Salah satu fitur dari Google Classroom yang interaktif yaitu forum, di mana forum ini dapat dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus. Dan juga Google Classroom ini dapat diakses secara gratis tapi tetap menggunakan internet. Baiklah, selanjutnya yaitu kekurangan dari Google Classroom. Terdapat 3 kekurangan dari Google Classroom ini sendiri. Yang pertama yaitu tampilan yang kurang menarik bagi siswa, di mana tampilan Google Classroom ini memang sangat tidak menarik dan sedikit monoton. Yang kedua yaitu Google Drive yang penuh dapat menyebabkan file yang error, di mana seluruh aktivitas dari Google Classroom ini sendiri tersimpan dari Google Drive. Ketika Google Drive ini penuh, maka akan terjadi error. Tapi untuk masa ini dapat diatasi dengan menambah kapasitas dari Google Drive ini sendiri. Dan yang terakhir yaitu kestabilan internet sangat diperlukan dalam mengakses Google Classroom. Karena Google Classroom ini merupakan aplikasi gratis tapi tetap menggunakan akses internet. Oleh karena itu ketika mengaksesnya diperlukan sinyal yang kuat untuk menggunakan Google Classroom ini sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana bentuk pemanfaatan dari Google Classroom ini sendiri. Bentuk dari pemanfaatan Google Classroom ini yaitu sebagai aplikasi pembelajaran yang mana ini merupakan suatu alternatif media pembelajaran pada saat pembelajaran jarak jauh, terutama saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana Google Classroom ini memungkinkan untuk para pendidik dalam membuat ruang kelas secara khusus dan membagikan kode kelas untuk siswanya dalam bergabung secara online. Aplikasi yang dapat diakses secara gratis ini juga dapat memungkinkan para pendidik untuk memberikan tugas dan materi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Secara garis besarnya, pemanfaatan dari Google Classroom ini merupakan bentuk alternatif yang digunakan dalam menopang dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Tutorial menggunakan Google Classroom sebagai guru. Pertama,
buka Google Classroom melalui Chrome atau aplikasi. Kedua, masuk dengan menggunakan akun Google. Ketiga, klik buat kelas dengan menyetujui persyaratan yang tertulis. Keempat, isi informasi mengenai kelas yang dibuat seperti contoh yang tertera. Setelah mengisi informasi kelas, maka akan muncul tampilan kelas yang sudah dibuat. Kemudian, profil kelas bisa diubah sesuai dengan warna atau juga foto kelas masing-masing. Kelima, bagikan kode kelas kepada siswa agar dapat bergabung. Dalam Google Classroom, guru dapat melihat pengaturan terkait dengan aturan kelas dengan mengklik pengaturan. Dalam Google Classroom terdapat fitur forum, tugas kelas, anggota atau melihat siswa, serta nilai siswa. Sebagai contoh dalam penggunaan fitur Google Classroom yakni pemberian tugas kepada siswa yang mana bisa dalam bentuk kuis atau tugas biasa. Kemudian batas penyerahan tugas dapat diatur oleh guru sesuai dengan tanggal dan waktu. Setelah tugas diberikan, kemudian siswa mengumpulkannya, maka guru dapat melihat hasil tugas siswa dan menilainya. Selanjutnya, tutorial menggunakan Google Classroom sebagai siswa. Pertama, langkah awal sama seperti guru yakni masuk melalui Google atau aplikasi, kemudian masukkan kode yang telah diberikan oleh guru untuk bergabung dengan kelas. Setelah masuk ke Google Classroom, tampilan dan fiturnya sama saja seperti tampilan guru, hanya saja di fitur penilaian siswa tidak bisa melihatnya. Kedua, contoh penggunaan fitur Google Classroom yakni mengumpulkan tugas dengan cara mengklik papan pengumuman yang ada, lalu klik tugas. Tugas dapat diserahkan melalui komen atau file seperti contoh. Kesimpulan bahwasannya Google Classroom atau ruang kelas Google merupakan suatu serambi pembelajaran campuran yang dilakukan untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan, bahkan menggolongkan setiap penugasan tanpa menggunakan kertas, di mana ini juga dapat mendukung yang namanya gerakan paperless. Google Classroom ini juga merupakan serangkaian alat produktivitas gratis yang meliputi Gmail, Drive, dokumen, serta tersedia bagi Google Apps for Education, di mana Google Classroom ini dirancang untuk mempermudah dan membantu dari pengajar dan juga siswa itu sendiri dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama pada saat masa pembelajaran jarak jauh atau online, yaitu seperti saat ini, di mana melalui Google Classroom ini dapat memperhemat waktu dan juga membuat siswa tetap aman meski berada di tengah wabah pandemi seperti saat ini. Dan juga di dalam Google Classroom ini terdapat fitur-fitur yang menarik, di mana Google Classroom menawarkan berbagai kelebihan dan juga pemanfaatan yang dapat diakses secara gratis dan fleksibel, dan juga tidak memungkiri bahwa Google Classroom ini memiliki kekurangan. Namun sayangnya berbagai kekurangan ini dapat diatasi dengan berbagai hal dan upaya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.